詠春葉問。Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di bacotan seputar Wing Chun. Hari ini sengaja bacotannya kita ada di outdoor. Dan pagi ini adalah hari Rabu tanggal 17 Agustus. Ya, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini memang sengaja di luar dan saya akan ketemu dengan seseorang. Kita mau ngebahas soal drill Wing Chun karena dia latihan Wing Chun sebenarnya dengan saya, tetapi di kelas online dan kebetulan teman saya ini ngajakin ketemuan. Nah, jadi kita ngambil di taman ini ya, di salah satu mall di Bilangan Jakarta Utara. Ya. Nah, kebetulan teman saya masih belum datang. Katanya sih dia lagi OTW ya. Mari kita tunggu aja. A few moments later. Oke teman-teman, nah kebetulan teman saya udah datang nih. Mau dikenalin dulu nggak namanya? Nggak usah sebut. Ya udah. Sebut aja. Ya ini saudara Alfian ya. Ya. Ini anggota kelas online saya gitu. Jadi kebetulan memang lokasinya di Jakarta. Oke. Nah jadi kita mau ngapain nih? Diajarin drill, Mas. Ya drill yang mana dulu nih? Yang simpel aja dulu lah ya. Ya karena kalau online kan nggak ada. Nah, drill, ya. gitu ya. Emang Basicnya kelemahan kalau online ya gitu. Makanya saya kan selalu nyaranin, ayo nyari temen kalau mau kayak gitu. Jadi biar bisa latihan ngedrill. Oke, apa? Pukulan ya? Kamu tadi nanya pukulan. grogi. Saya ikut aja. Ya. Nah, pukulannya mau seperti apa? Mau apa yang ditanyain dari pukulan? Kan pukulan tuh banyak tuh. Ya Latihan pukulan banyak. basicnya aja deh, jangan aneh. Ya apa yang bikin penasaran dulu? Ini loh yang konsep. Kan kita ketemu kan karena kamu penasaran kan Iya. dengan drillnya gitu Iya. kan, karena nggak pernah bisa nyoba. Iya. Ya. Yang drill soal ini loh apa? Yang saling mukul. Terus kan buat lihat dia Oke. tuh arahnya ke samping atau ke depan gitu. Oke, sekarang kamu mukul dulu, coba mukul. Mukul ya. Pakai sendal pula lagi. Sendal pula lagi. Nah, ini mukul kan? Iya. Kalau latihan sendiri kan. Oke, nah sekarang kita ketemu sama orang. Iya. Ayo pukul. Yo, up. Nah, coba rasain feel-nya sama kayak kamu sendirian nggak? Beda banget. Hah? Beda banget. Apa yang bikin beda? Timingnya, terus sama ternyata kalau misal sendiri kan ini terlalu rileks gitu kan ya. Iya, karena yang saya bilang waktu sendiri kamu nggak ada intimidasi. Pada saat kamu ketemu orang, itu ada intimidasi dari saya nih. Nah, semakin kamu ngelawan intimidasi yang saya kasih, saya pun akan mengintimidasi kamu. Ya kan? Nah, tinggal sekarang gimana caranya kamu ngontrol pergerakan pukulan ini sama seperti kamu lagi latihan latihan sendiri gitu. Nah, ngontrolnya itu gimana? Mic saya nyala kan? Nah, nggak tahu. Ya, nyala. Kontrolnya sekarang kan ini kita mukul nih begini kan, tep. Nah, yang diperhatiin adalah pada saat kita kan ini konteksnya lagi latihan drill ya. Iya. Waktu kamu mukul dan saya mukul, ya. Setiap pukulan itu kan harus ada pressure point kan, nggak bisa kosong kan. Kalau saya kosong nih, kalau pukulan saya kosong, tangan kamu ada di tengah. Ya, tangan kamu ini ada di tengah. Tapi kalau saya menghidupkan konteksnya, artinya saya memiliki pressure point, tangan kamu akan bergeser dengan sendirinya ke samping. Tapi saya pun tidak bisa ke tengah karena ada pressure point dari pukulan kamu ini. Oh, itu kalau dua-duanya pressure point-nya? Iya, jadi
Iya, jadi pressure point kamu sama pressure point saya akan ketemu di tengah-tengah. Itu cara latihannya. Dan di situ kita baru memperbaiki konsepnya. Konsep groundingnya bagaimana, konsep pinggulnya bagaimana, bahu kamu harus apa, siku kamu harus bagaimana. Nah, itu konsepnya sama seperti kamu latihan sendiri. Ya kan? Iya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini nggak ada pressure point. Iya. Ya kan? Tapi pada saat saya nambahin tekanan ke kamu pasti akan merespon kan? Kamu akan mengintimidasi pukulan saya. Nah, gimana caranya pada saat latihan drill dengan saya intimidasi dan kamu mengintimidasi, intimidasi kita maksudnya pressure yang kita kasih itu ketemu di tengah-tengah. Baru kita sama-sama latihan. Artinya kamu tidak terpengaruh intimidasi saya dan saya pun tidak terpengaruh intimidasi kamu. Nah, baru pada saat kamu pukul lagi, nah biasa aja kayak tadi punch. Nah, baru pressure-nya ketemu di tengah. Dengan konteks seperti ini, kamu berusaha untuk menjaga keseimbangan yang kamu punya. Soalnya kalau kamu terpengaruh intimidasi saya dari awal, kamu akan mundur. Itu pertama. Kalau misalkan tangan kamu ngotot banget, bau kamu naik. Kalau ngotot, coba kalau naik gimana? Nah, kalau kamu naik, nggak bisa pasti nggak akan bisa. Oh begitu kalau naik, anu ya. Dan semakin kamu maksa ke depan, semakin tersiksa itu bahu. Ah masa sih? Maksa ke depan tuh kayak gimana mas? Naik kan, dikit aja. Ya. Ya itu terlalu banyak, naik dikit aja. Nah ini nanti kalau di video nggak akan kelihatan, tapi kamu akan kerasa sendiri pada saat saya mukul dan memberikan tekanan. Kamu berusaha masuk, nggak ada tenaga di sana. Semakin kamu paksa, semakin pegel di sana bahunya. Nah hal itu juga berlaku pada saat kamu pukul dengan tansau. Tansau pun sama. Pada saat kamu mukul, pressure point yang kamu berikan sama saya harus bisa energinya off. Oh itu butuh waktu kalau struktur itu. Tetap on. Iya. Kenapa struktur on? Karena pada saat tansau saya nggak ada, ini harus ke tengah. Saya masih ngerasa ini tuh agak tegang gitu karena belum terbiasa. Itu berarti masih ada tense, bahunya dipakai. Iya. Nah itu yang saya bilang intimidasi pada saat latihan drill. Tapi kalau latihan sendiri relax enak. Pasti memang enak karena tidak ada beban. Oh. Contoh lah ya sama kayak gini. Coba kamu pasang lagi kuda-kuda. Ya ini udah mas. Oke. Pukulan. Nah yang saya bilang ini ditahan. Ya waktu di kelas kan saya bilang ini ditahan kan. Iya. Nah waktu ini saya tahan, kamu kan harus bisa maju ke depan. Maju. Bukan, ininya maksudnya, bukan badan kamu yang maju. Nanti saya lempar ke kolam. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa kayaknya. Nah, ini yang dibilang intimidasi. Pada saat pukulan kita kena intimidasi, fokus kita itu harus benar-benar tetap on. Strukturnya tetap on. Baru ini bisa maju ke depan. Masa sih? Nah, kalau gini itu udah naik tuh. Nah, itu harus bener-bener turun tuh bahunya tuh. Bahunya turun, mindsetnya ke siku, sikunya yang ke depan, bukan ini. Oh, Itu akan lebih enak. Sekali lagi, mas. Itu akan lebih enak. Itu kayaknya betul. Nah, yang susah itu adalah membiasakan supaya bahu itu drop. Kalau ketemu ini tekanan. Iya, kebanyakan orang pada saat ketemu tekanan bahu itu akan naik, padahal itu nggak boleh. Oh, ya, coba ya. Oh, betul tadi. Jangan pakai badan. Jangan pakai badan. Bahunya turun, sikunya, mindset kamu di sikunya yang ke depan saya. Bentar, bukan di kepalan. Nah, lebih enak kayak gini nggak? Badannya nggak boleh ke depan. Badannya tetap jaga center line-nya kamu. Bahunya turun. Tadi kok bisa ya? Relax. Sikunya arahin ke depan. Jangan ke atas, ke depan. Ke depan, ke arah tekanan saya. Nah. Ini serius gak, mas? Hah? Ini serius? Kedorong. Nih, gua seriusin nih dibilang Bahunya turun. Nah. Ke depan, ke center line saya.
ngelawan tekanan yang saya punya. Masih pakai badan. Jangan pakai badan. Kalau pakai badan ya kamu pakai bobot. Pasti bisa dipukul mundur. Center kamu turun, badan kamu sinking ke bawah, bahunya juga ikut badan, Nah, udah. sikunya ke depan. Press pelan-pelan. Tekan ke depan, ininya point. Nah, ini tetap harus poin. Ini beneran gak ditangkis, Mas? Hah? Tadi beneran ditahan loh. Iya, ini beneran ditahan. Kalau kamu nggak bener, nih coba ya, kepalan kamu ke sana. Oh. Nah, majuin sikunya. Bisa maju. Ya, cuma maju doang bisa sih, Mas. Karena ini nggak ke depan kan, ini nggak follow siku. Oh. Ini tetap harus follow siku nih, tapi pikiran kamu mindsetnya bukan di depan, tapi di siku. Ini dijadikan sebagai arah kemudi. Iya. Oh. Ya, triggernya di sana tetap. Triggernya di siku tetap. Ayo coba pull lagi. Lihat depan, lihat sasaran. Baunya turun. Nah, itu baunya naik tuh. Makanya macet. Turun, baunya relax. Sikunya depan. Dorong lagi, dorong. Siku baunya naik. Dorong. Udah dorong, Mas. Dorong. Meruncing. Dari susah, kalau kamu perbaiki sudut-sudutnya, Tetap pakai tenaga berarti ya? ya tenaga tetap dipakai dong. Oh, tadi nggak bisa tuh karena nggak pakai tenaga. Gimana caranya nggak pakai tenaga? Kok ada yang bilang nggak pakai tenaga gitu ya? Bukan masalah. Kalau nggak pakai tenaga itu artinya tenaga kamu kosong. Tenaga tetap dipakai, tetapi harus disalurkannya ke tempat yang tepat. Tenaga kita itu maksudnya adalah otot kan. Otot itu dipakai porsinya adalah untuk mempertahankan struktur. Contoh mempertahankan struktur, misalnya kalau kamu tansau. Tansau. Oh, Ya. iya. Tansau ini kan ada structure yang harus kamu pertahankan kan. Iya. Sekarang kalau tenaga kamu off, ya. Off ya nggak bisa tansau sama sekali. Nah, tangan kamu nggak bisa diangkat kan. Iya. Nah, sekarang kalau bentuknya tansau, ya kan? Tapi kamu nggak mempertahankan sudut, nggak mempertahankan strukturnya, ya kan? Nanti pada saat tansau ini ketemu sama sama pressure dari orang, tansau ini akan balik ke muka kamu. Oh. Itu artinya Iya. itu nggak ada tenaga kamu itu dipakai bukan di tempat yang seharusnya. Tapi kalau misalkan tenaga yang kamu punya, kamu pertahankan di sudutnya, pertahankan di strukturnya. Jari kamu lurus, ya ini telapaknya ke atas, ya kan? Kamu arah pandangan ke arah di mana sasaran datang. Nah, dengan kamu mempertahankan ini, nanti kalau saya begini, kamu akan lebih kokoh kan, ketimbang kamu kena. Tapi tetap ada tenaganya ya? Tetap ada tenaganya. Nah, sekarang bikin lebih kokoh lagi. Jangan sampai sudut ini ketekuk. Oh iya. Tapi ototnya nggak boleh ditegangin. Oh, nggak boleh tegang gimana itu? Pakai otot itu untuk mempertahankan tulang kamu yang kondisinya seperti ini. Oh, oke. Jadi anggap siku kamu di bawah. Ada pesawat. Sudut ini nggak boleh ditekuk, nggak boleh tertekuk. Ya. Sudah? Bentar Mas, ini aku masih bisa lihat Mas, masih bisa persiapan. Coba kalau merem ya? Merem sama aja. Oh, Mas. Pertahankan ini ya, sudut Ya. ini. Masih itu. Nggak dipertahankan sudutnya. Oke. Nggak dipertahankan sudutnya. Nggak dipertahankan sudutnya. Kalau pertahanan kayak gimana sih? Intensitas tansau kamu sama kayak mukul kan. Oh. Intensitasnya kan ke depan. Jadi nanti ini nggak gerak sama sekali kayak gini. Sama kayak tadi.
Saat kamu mau berusaha mempertahankan sesuatu, Hah? jadi tansau kamu itu harus sifatnya tuh kayak pohon bambu gitu loh. Dia tetap tertiup angin, tetapi tidak akan patah. Nanti masih patah ya? Itu masih patah. Karena kan masih kena, masih. Nah, kalau kayak gini kan udah kokoh. Tapi kan nggak merem ini, Mas. Ya kalau merem pun karena apa? Dengan mata kamu terbuka, ada fokus yang kamu pakai dari penglihatan. Oh. Tapi pada saat kamu mata tertutup, kamu harus benar-benar fokus dengan main kamu, bukan dengan mata kan? Karena mata kamu nggak akan lihat. Karena nggak lihat tuh nggak ada persiapan nih. Hah? Kan kalau merem tuh nggak ada persiapan, nggak tahu kapan anunya, jadi mungkin strukturnya goyang gitu mungkin. Nggak juga. Oh, nggak.